bagaimana kak posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah. Kakaknya kebetulan di sini naik apa? Naik kereta tadi. Naik kereta. Lancar perjalanannya? Alhamdulillah. Udah sarapan kak? Udah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Tiara Salvina selaku konselor pada pagi hari ini. Apa benar ini Kak Kiki yang sudah janjian dengan saya di minggu lalu? Betul. Saya Kiki. Ya baik ya, Kak Kiki bisa panggil saya Kak Tiara aja. Saya Kak Tiara. Ya, sebelumnya Kak Kiki udah pernah melakukan konseling individual belum? Belum sih, ini pertama kali. Pertama kali? Iya. Ya, gimana tuh rasanya? Deg-degan sih ya, kan pertama kali gitu. Kayak takut bingung apa yang diceritain jelas atau enggak. Oh iya, jadi kakak nggak usah bingung ya, karena di konseling individual ini tuh ada asasnya, dan itu ada 5 asas. Yang pertama, kerahasiaan. Jadi apa yang kakak ceritain, walaupun sekecil apapun, kayak saya nggak akan bocor ke luar. Terus yang kedua ada keterbukaan. Saya harap kan karena ada kerahasiaan ini kakaknya bisa terbuka sama saya. Nah terus yang ketiga ada kesukarelaan. Kakak kesini atas paksaan atau keinginan sendiri? Enggak, atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri, ya bagus, atas keinginan sendiri. Nah terus yang keempat itu ada keterkinian. Jadi masalahnya itu yang terjadi sekarang, bukan 3 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Dan yang terakhir ada kemandirian. Jadi kakak nanti mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kakak itu sendiri. Dan saya dampingi, saya yang mendampingi kakak. Ya bagaimana kak? Oke. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oh cukup, ya baik kak. Jadi sebelum kita mulai acara sesi konselingnya, kita bisa berdoa dulu agar diberikan kelancaran. Ya berdoa. Alhamdulillah ya. Jadi apa nih yang bikin kakaknya datang ke sini pada pagi hari? Iya, ini kan saya mahasiswa kan, sebenarnya semester 3 juga, terus sebentar lagi kan UAS juga. Nah, kalau saya pribadi nih ngerasain tugas-tugas UAS ini tuh lagi banyak-banyak banget. Soalnya kan saya juga berhubungan dengan sosial kan, dimana tuh terjun ke masyarakat langsung. Dan ada beberapa tugas tuh yang mengharuskan saya untuk ada data, ada wawancara, dan ketemu orang tuh agak melelahkan. Dan tugasnya gak cuma satu gitu. Kakak pernah gak sih kak rasainnya gitu kan, sosial juga nih? Iya. Buat tugas sebanyak ini gitu. Iya kak, saya juga pernah merasakan kayak kakak gitu ya, karena apa namanya ya kita sama gitu ya, apa namanya kalau misalkan banyak tugas tuh pasti bawaannya pusing gitu kan. Betul pusing banget. Saya kayak tidur pun udah kayak aduh masih ada tugas gitu. Sementara tugas kan gak bisa ya diselesain 1 hari doang gitu. Iya. Kalau kayak gini gimana ya kak? Maksudnya kayak saya tuh udah bingung gitu ya, tugas tetap saya jalanin, cuman ya stresnya masih ada gitu. Mungkin saya minta pendapat Kalau menurut saya ya itu kayak hal yang wajar ya, emang pasti kan ya, dan itu tanggung jawab kita juga sebagai mahasiswa. Kalau misalkan kita udah tahu kan kalau kita kuliah pasti bakal ada tugas dan kita pasti bakalan stres ya, tapi mungkin dengan cara mengatasi itu kita kayak ngerjainnya pelan-pelan, jangan semuanya berat. Kan kalau semuanya berat juga Kak Kiki bisa aja kayak tambah pusing, tambah lelah, terus malah yang ada drop. Jadi ya bisa lah kakak ngerjain tugas itu diselangin sama hobi kakak. Mungkin kakak hobinya apa? Kebetulan hobi saya membaca sih. Ya, saya suka baca novel gitu. Iya. Ya. Ya berarti kakak bisa kan mengerjakan tugas, jadinya nanti udah nih ngerjain tugas mungkin sejam ya, nanti kakak udah kayak ngerasa lelah gitu, kakak bisa pindah ke hobi kakak. Mungkin kakak baca novel-novel atau buku-buku yang kakak suka, walaupun sebentar kan itu kayak bikin otak kakak sedikit fresh. Oh gitu ya. Apalagi hal yang bikin kakak ngerasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kakak? Sebenarnya kalau tugasnya secara umum udah dijelasin sama dosennya, mekanismenya insya Allah sih bisa. Cuman timelinenya yang kebetulan kan semuanya dikumpulin sebelum UAS gitu. Hampir ada 1-2 ilmu komunikasi, antropologi, metodologi penelitian kuantitatif, terus ada ekonomi kreatif, itu semuanya kita terjun ke lapangan juga kan. Nah, terus jeda waktunya tuh selalu sebelum UAS. Jadi hari pertama UAS tuh udah dikumpulin, karena kan dikumpulin secara online kan. Pertama itu, kedua juga karena bobot nilainya tuh gede banget gitu. Hampir semuanya tuh di atas 30
persen dari keseluruhan nilai gitu. Jadi UAS ini jadi penentuan itu sih yang makin bikin stres gitu. Iya, karena buat nilai ini kan itu ya. Iya. Ya, saya merasakan ya pasti kakaknya ya, pasti kakaknya sangat was-was gitu kan ya kalau misalkan belum selesai dengan tengah waktu tugas kakaknya. Ya, tapi kemudian apa sih yang mau kakak lakuin? Sebenarnya apa yang mau saya lakukan ya ngerjain tugasnya sih dalam waktu dekat ini. Karena kan kalau di jurusan saya sendiri tuh jadi kita tuh setiap tugas UAS ini tuh ada revisinya gitu. Jadi kita ngerjain pertama terus dikirim ke dosennya, nanti dosennya revisi, nanti dibalik lagi ke kitanya gitu. Nah mungkin pertama yang bakal saya lakukan itu jelasin semua dulu terus ngajuin buat revisi. Oh, jadi setiap ini ada revisi ya? Ada. Jadi nggak langsung dikumpulin selesai, tapi nanti dibalik lagi ke kita setelah direvisi sama dosennya. Berarti tuh jadi kayak dosennya pengen yang benar-benar Iya. banget ya dari hasil kakaknya itu tuh. Iya. Iya. Tapi kakak ngerasa sempat ngerasa kayak kakak salah jurusan atau kakak enjoy di jalannya, udah mulai enjoy? Sebenarnya kalau merasa salah jurusan, kayaknya saya bingung yang menjelaskan. Maksudnya kalau awal saya masuk kuliah kan niatnya untuk memudahkan saya nantinya bekerja. Nah sementara di jurusan ini jurusan yang nggak umum gitu, banyak juga yang nggak tahu. Kalau secara salah jurusan saya merasa di situ, tapi kalau saya nyaman nggak di jurusan ini, jujur saya nyaman. Soalnya memang banyak hal baru yang saya temui di jurusan ini. Gitu. Dan itu sangat mengasihkan ya. Iya, saya tantangan itu menyenangkan. Iya. Mungkin ya kak, kalau tadi sudah kakak ceritakan ya, kira-kira apa sih yang mau kakak lakukan mungkin selama seminggu ke depan? Oh, mungkin karena saya juga masih ada kuliah ya, dari Senin sampai Kamis, terus ada kuliah tambahan juga di rumah. Mungkin dari Senin sampai Jumat ini saya kuliah, tapi kuliahnya itu kebanyakan cuma di pagi, terus siangnya itu kosong. Jadi kemungkinan saya bakal nugas setelah pulang mungkin ya, karena selama 1 minggu itu soalnya emang kayaknya gak bakal selesai gitu. Schedule saya bakal itu sih, Senin kuliahnya. Oh ya, kalau Senin itu ya sampai di pagi hari doang. Selasa sampai sore, kita ada sampai sore. Terus untuk Rabu itu sampai jam 12 doang. Habis itu kemungkinan saya bakal kerjain tugas di Kamis, tapi kalau di Kamis sampai Jumat itu saya ada kerjaan juga gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau di Kamis Jumat saya nggak bakal kerjain tugas sih. Karena terlalu padat ya. Ya. Iya, baik, nanti misalkan selama seminggu ke depan ya, kakaknya bakalan datang ke sini lagi dan saya akan melihat ya kemajuan kakaknya, apakah kakaknya sudah bisa menyelesaikan masalah tugas-tugas kakak yang menumpuk belakangan itu. Oke, terima kasih kak. Iya. Kakaknya kebetulan kesininya, kakaknya tuh PP atau bagaimana? Oh, saya PP kuliahnya. Iya, pulang pergi. Itu sangat melelahkan ya. Menyenangkan karena ketemu banyak orang juga, orang-orang Menyenangkan. di kereta ya. Berarti kakak kalau misalkan berangkat dari jam berapa? Tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliah pagi jam 4 jalan dari rumah. Jam 4? Iya. Paling malam pulang jam berapa? Paling malam kemarin sih nyampe rumah setengah 10 kan. Setengah 10? Iya. Oh. Karena ada acara hiburan juga kalau itu. Oh, kakaknya ikut juga. Iya. Wah, kakaknya keren banget sih ya. Di tengah kesibukan kakaknya masih bisa nyempetin waktunya buat ikut hiburan. Keren banget kak. Saya sangat salut dengan kakak. Terima kasih kak. Iya. Baik, Kak Kiki, berarti yang kakak rasain itu kayak hal yang wajar ya, kayak kelelahan saat mengerjakan tugas kuliah gitu ya. Tapi kakaknya emang keren banget sih, kakaknya masih bisa ikut himpunan walaupun tugas kakak sangat tumpuk. Kakaknya pulang pergi ya. Ya kak, tapi emang gimana ya, saya juga sebenarnya sih kalau ditanya gimana apalagi himpunan, sebenarnya juga kesannya emang terpaksa ya, karena waktu itu juga di jurusan, cuman memang pengalaman juga gitu, jadi yang saya lakuin gitu. Syukur deh kalau misalkan apa yang saya rasakan itu bukan sesuatu yang umum gitu, kalau sesuatu yang aneh atau kayaknya nggak layak dimiliki mahasiswa gitu lah ya. Soalnya kan takutnya kan ada kesan nggak bersyukur kan buat kayak saya, takutnya itu sih. Makanya saya juga kepikiran kayaknya saya ini suka berlebihan gitu menanggapi apa yang terjadi. Dan terima kasih kalau memang itu hal yang umum gitu ya. Itu wajar kak.
semoga kalau kakaknya nggak berlebihan dalam menghadapi itu semua, karena kan emang nggak semua orang ya, nggak semua orang bisa merasakan yang kakak rasakan. Mungkin orang lain melihat kakaknya kayak gitu doang dia udah malu, padahal mah enggak kan, setiap orang punya porsinya masing-masing kan. Ya mungkin yang kakak alami juga itu hal yang mengasihkan juga buat kakaknya, dan kakak baru pertama kali merasakannya, jadi mungkin ada sedikit terasa lelah gitu ke dalam diri kakak. Oh jadi iya sih sebenarnya kan ya kan, tapi kalau dipikirin gitu karena kan orang bilang baru semester 3 udah ngeluh kayak gitu, gimana kalau semester ke depannya gitu. Kadang itu sih yang bikin makin pressure ke diri saya gitu sih. Tapi kalau ternyata memang bukan hal yang serius dan gak masalah gitu, hal yang wajar itu syukur banget buat hal itu. Iya. Oke, kakaknya jangan pernah ngerasa kayak pressure ke diri sendiri, karena emang itu ya hal yang wajar buat mahasiswa, apalagi kan ini kita pertama kali ya kuliah ya, kakaknya juga. Mungkin kalau misalkan kalau berarti ada nggak kayak strategi atau cara gitu untuk biar saya sebenarnya nggak terlalu pusing gitu? Ada nggak, atau misalnya nulis jurnal atau apa gitu? Iya, kakak bisa menulis nih, mulai mungkin malam ini nih kakak nulis kan yang kakak ingin lakukan kan buat seminggu ke depan. Nah itu kakak mungkin ya kakak itu bisa ngelakuin gratitude journaling. Apa itu? Jurnal bersyukur. Ya, jadi di situ tuh kayak kakak lebih banyak bersyukur ya, kakak alhamdulillah hari ini aku masih bisa pergi ke kampus, alhamdulillah tadi aku masih bisa ngasih makan anak kucing mungkin. Itu juga termasuk bisa ke gratitude journaling. Jadi di situ kakak lebih banyak kayak bersyukurnya, dan itu rasa yang kita timbulkan karena menulis gratitude itu kayak kita lebih bersyukur sama apa yang udah kita lakuin. Jadi kita udah kayak omongan orang lain kayak ya udah lewat aja gitu. Tuh aku juga banyak bersyukurnya. Baik, terima kasih Kak untuk ininya juga, sarannya juga. Soalnya emang mungkin kebanyakan dulu sih saya ini kan ternyata bukan hal yang gak wajar juga. Ya baik Kak, apa yang bisa kakak simpulkan nih dari sesi konseling pada pagi hari ini? Kesimpulannya saya merasa bahwa diri saya tuh nggak aneh gitu, bukan orang yang kesannya bukan orang yang nggak bersyukur dengan apa yang saya rasakan gitu, dengan capek yang kadang orang bilang masih untung kuliah gitu. Ternyata itu bukan hal yang aneh gitu. Ternyata saya emang harusnya menyadari bahwa saya kelelahan, seharusnya saya menerima gitu dengan apa yang terjadi gitu, dan sekarang mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk biar saya ini juga lebih rileks gitu lah. Iya Kak, itu jadi bukan hal yang bukan hal yang gak wajar gitu, jadi itu hal yang wajar. Ya saya yakin pasti kakaknya bisa nih buat ngerjain semua tugas-tugas kakak ke belakang, karena kakak hebat, kakaknya udah keren banget ya. Iya sih. Jadi saya bisa ngeliat perubahan kakak atas penerimaan diri kakak terhadap yang stres kakak terima itu kapan? Minggu depan apa bisa? Soalnya kayaknya bisa Kak, bisa. Iya. Okay. Berarti kita ada janji lagi di minggu depan ya. Iya. Saya bisa ngeliat perubahan kakak. Boleh. Iya. Setelah kakak mengikuti konseling ini, kakak lebih enjoy? Oh iya, saya lebih enjoy, saya merasa ya lebih relax aja gitu. Karena udah ngungkapin perasaan saya juga ke tempatnya yang tepat gitu. Kalau sekedar ke temen kan kadang dijudge atau kadang diremehin gitu. Rasa kalau di sini enggak gitu. Terima kasih banyak ya Kak, kakak sudah mempercayai saya sebagai konselor kakak. Terima kasih juga udah mendengar cerita saya. Iya Kak, sama-sama. Karena nggak kerasa juga ya sesi konseling kita sudah berakhir. Ya langkah baiknya karena tadi kita